tahu tuh pemikiran orang-orang zaman dulu Iya, pasti iya. Konservatif gitu iya. ya. Kalau yang kantoran lebih inilah lebih ada jaminan Iya. istilahnya Betul tiap sekali. bulan. Betul. Tapi memang itu bagian dari resiko sih guys. Betul. Kalau mau berkembang kan memang mesti keluar dari zona nyaman. Iya, Istilah kantoran saya setuju itu. zona nyaman lah buat semua orang. Bagus apa lagi di podcast Torang Punya Torang P Podcast. Aduh agak nge-lag ya. Partner saya ada Steve Kelvin dengan Hai, halo, bersama saya Sulistiani. Apa kabar pemirsa di seantero dunia? Jumpa lagi di podcast Torang Punya Torang P Podcast. Nah itu dia baru lengkap sekali ya. Karena Torang P Podcast untuk edisi atau episode kali ini tuh Yes. DP bintang tamu walaupun nggak bisa lihat tadi di awal. Sebelum saya lihat katanya dia paling bercahaya ya. di antara orang tiga di sekarang ini. Itulah. Ada Lucy Wage. Lucy apa kabar Lucy? Halo, luar biasa. Sehat. Aduh si cantik ini. Itulah Steve yang membuat saya agak blank tadi ketika saya melihat agak insecure ya. Insecure. Iya. Masih coba insecure juga Masih Kang? sih kan. Hai Lucy Wage. Ini sosok perempuan, anak Iya. muda Bisa dilihat Pak. Bisa dilihat. yang sangat berprestasi Steve. Luar biasa sih. Kalau orang coba cek di pencarian Lucy Wage akan muncul dengan segala prestasinya. Salah satunya juga adalah seorang influencer ya, Lus ya. Jadi orang sekarang ini mau suka sekali belajar. Bahkan sekarang itu jadi influencer itu jadi salah satu pekerjaan. Iyo, profesi. Yes, iya dong. Yang paling banyak diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Kong, kenapa sampai Lucy bisa terjun di dunia influencer ini? Ya ceritanya agak panjang sih Kak. Oh boleh, apa-apa. kami punya banyak waktu, silakan. Kalau buat Lucy orang pe waktu Yes, panjang. iyalah. Awalnya sih coba-coba, tapi emang dari dulu kita suka bikin video kayak dari Musical.ly, Dub Smash, mungkin kalau orang-orang lama pasti tahu itu. Dan pas ada TikTok kita cuman iseng-iseng upload karena waktu itu mau kirim video ke teman dan ternyata booming. Wah enak banget ya boomingnya. Bu, Gampang sekali ya. Bu, dia kan cuma mau coba-coba, cuma mau Iya. kirim DP video pertama booming. Iya Steve. Kita so produksi, so pakai Iya. tim produksi, so pakai penulis naskah, so pakai makeup artis, Iya. so pakai editor, nggak booming Ya Lucy. itu mewakili perasaan saya juga sih. Makanya heran. Itu kan cuma iseng-iseng booming. Memang jalan hidup kata Kang. Betul. Karena rezekinya orang kan beda-beda Kang Betul Steve. sekali. Sebenarnya bukan cuma rezekinya orang yang berbeda-beda sih ya. Bakacel kok beda-beda. Baru sih ini Tahu aja. itu pengaruh Iya. kan Yes, Lucy iya ya. Itu dong. bisa bikin memuluskan jalan. Betul. Wajah yang mulus bikin jalan mulus juga. Gimana ya? Berarti itu kalau konten yang iseng-iseng. Iya, itu memang konten iseng-iseng. Kan nggak tahu itu harus di private atau public. Jadi pas posting langsung public gitu. Jadi harus diposting biar ke save di galeri. Oh, cuma first ya, mau tas save di galeri. Aduh, Iya dong. Kang mau gimana dong? Kan pertama itu langsung booming. Yang Lucy rasa itu bagaimana? Karena kan nggak ada niatan untuk menjadi seorang Iya. influencer waktu itu. Jujur kaget sih pas kita lihat, happy. Dari situ kita terus coba-coba iseng-iseng posting sampai kok nagih Kang. Oh begitu kan, ini sama berarti semua perasaan para konten kreator. Kalau Lucy Pixel kan influencer kan. Ya. Kalau Om Mama kan konten kreator ya. Bilang aja FB Pro sih. Salam interaksi. Jadi begitu. Baru memang betul. Itu sebenarnya naluri dasarnya manusia. Itu ketika orang mendapat perhatian, mendapat like, komentar itu secara bawah sadar orang nagih terus. dong. Karena ada perasaan happy. Memang itu satu rasa yang cuma influencer dan konten kreator yang bisa merasakan ya. Ketika orang video tiba-tiba viral kan. Iya. Nah, Kong bagaimana dong Lucy sampai jadi satu profesi? Karena sekarang ini ya. Iya. Sekarang mau cari yang iklan mie instan ada. Kita pernah lihat.
mau cari yang pesawat yang baru ada loh kita lihat. Jadi iya. kayak dari yang makanan rakyat jelata sampai Sampai terbang-terbang ke, ya ada. Nah, bagaimana sampai jadi satu profesi ini Lucy? Jujur kita sendiri sih nggak expect ternyata dari iseng-iseng begitu boleh dapat cuan. Nah, itu. Ternyata pas upload itu video, pertama kali kita endorse brand, bisa sebut ini. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Pertama sekali brand Scarlett. Oh, iya. Itu berarti memang ingat Iya. sekali ya. Iya. Ibu brand apa, Bu? Mudah-mudahan ya, Habis jangan ini gitu ada. dong. Habis ini ada. Habis ini ada. Amin. Karena Ah. ibu ini kalau pakai Iya. hijab apapun yang dipakai Ya, dapat lihat cantik. ayo endorse saya. Lanjut Lucy, cuma saya senang tadi ya, Pak. Iya, pertama kali dihubungi pihak brand Scarlett for mau promosi dorang produk. produk, ya. Tapi awalnya kan bingung promosi bagaimana ini ya, karena memang baru-baru benar pertama sekali. Memang mesti mau backing DP konten kan. Iya. Berarti waktu itu belum ada red card, belum ada Iya, apa belum ada segala sama macam. Tahun berapa itu lu kira-kira? 2020. Oke, Pas berarti memang COVID so Iya. lama. Tapi memang banyak sih influencer itu yang tiba-tiba jadi influencer di zaman COVID itu karena orang kan mesti di rumah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi lebih banyak waktu, Steve, gitu. Ketimbang orangnya nggak tahu mau bagaimana apa bikin Iya. konten. Iya. Berarti waktu itu blank sama sekali, tapi bagaimana dan sampai akhirnya jadi kan akhirnya jadi tuh sampai sekarang sudah jadi profesi. Iya. Kita cuman kayak tentuin kayaknya harga segini boleh deh. Tapi kan mulai dari situ dapat teman-teman yang lain, Iya, apalagi iya. pas awal Covid itu ada perkumpulan TikTokers Manado, ketemu dengan tapi teman-teman mungkin dorong Falan Rewa, yang Iya. lain-lain. Dari situ kayak orang berbagi, sharing. Oke, iya. Terus dari situ ketemu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi jadi saling sharing tompe red card lah. Oh, so mulai bertanya-tanya Kang bagaimana Itu jadi, dong. seorang influencer yang profesional toh. Karena memang jadi seorang influencer ini kan enggak ada DP sekolah khusus sih, Steve kan. Jadi Nyadar. memang semua learning by doing gitu kan. Jadi orang belajar sambil orang praktekkan dan Betul. akhirnya tuh menghasilkan cuan. Itu memang luar biasa sekali. Nah itu pas awal-awal itu selain kan Scarlett, so ada Scarlett kan masih tawar-tawar, baru pikir-pikir begitu toh mungkin DP harga segini pas toh. Nah setelah itu kan pasti ada keinginan untuk berkembang toh. Ada. Itu bagaimana Lucy supaya selain tadi gabung dengan komunitas TikTokers Manado Kang, apalagi yang dilakukan oleh Lucy? Waktu itu sih konsisten bikin video. Oh. Jadi waktu di situ kan kita lebih fokus ke memang TikTok. Setiap hari itu kita pikir ide konten apa upload, pokoknya mesti ada upload. Tapi berjalan aja gitu, let it flow. Let it flow, Belum ada harus berapa satu Iya. hari. Itu kan kalau Belum ada orang- target, Dang. Iya, kalau tong jalian kayak teknik supaya mau Iya. FYP Itu mesti kok, satu hari Steve. berapa? Ada sih. Oh. Intinya kayak ngikut tren yang ada lah, jangan Iya. sampai ketinggalan. Tapi kan itu juga itu aturan cara bagaimana supaya orang viral, ikut DP segala macam step by step itu juga baru akhir-akhir ini. Kalau dulu-dulu kan cuma sama dengan tuh Lucy bilang tadi, mengalir saja apa yang orang lihat orang posting, Betul. apa yang orang pikir orang posting, ya kan? Dulu sempat ada kayak mungkin beberapa bulan setelah kita konten itu sempat ada yang viral hook di awal itu menentukan. Oh iya, views. betul. Itu Oke. udah ada dari zaman dulu. Hook itu yang DP apa? Kait 3 detik di awal gitu, Iya, pancingan buat di orang nonton. awal. Menarik Oke. penonton. Ini tips juga Kang for orang semua apalagi yang para pemula toh jadi DP hook, posisi hook. Iya kan? Itu yang betul, penting. ya. Ini posisi hook dapatnya ahli feng shui ya. Mesti di hook, kalau di hook mesti baking apa. Tapi begini ya, kalau tambah dengar kok kalau pemula biasa FB Pro yang pemula sih, kalau Dia bikin, TikToknya ada aduh pemula. bikin malu Nyanda kan semua ada sosial media yang mungkin Betul, betul. kalau Lucy di TikTok Iya. bisa jadi sulis di FB. Torang memang pemula ini harus perlu belajar ke yang memang yang dong bilang dong Yang terbang tinggi. so naik daun tuh DP istilah kalau influencer, kalau ke konten kreator DP istilah. Kamu sudah tahu pemula apa salam interaksi apa lagi.
Kalau konten creator istilahnya apa? Kalau sebanyak sekali orang bau ini. Apa ya DP istilah? Suhu Kang. Oh, ampun suhu. Bilang juga suhu. Oh iya, pantas banyak kalau coba komen dong suhu atau kadang-kadang ada yang orang bikin konten di Facebook tuh. Itu kadang-kadang supaya di notice sama suhu-suhu jangan lupa apa itu? Follow, like, apa lagi itu? Komen mungkin. Iya komen ada tuh begitu toh. So speechless. Man lu sih begini. Itu sedikit supaya orang penonton kenal toh. Tapi ada mungkin banyak yang belum kenal Lucy. Lucy ini juga walaupun dia seorang influencer yang terkenal, kalau di Manado dia termasuk influencer papan atas, tapi tetap dia nggak lupa pada kuliah, sekolah. Dulu jurusan apa Lucy pas kuliah? Teknik. Iya. Cewek teknik lagi ini. Gimana kalau jurusan teknik kong jadi influencer? Apa DP kaitan itu dia? Dia edit sendiri DP konten. Itu betul. Memang kan orang background pendidikan memang ikut berpengaruh juga pada orang kualitas konten kan, Steve. Tanya dulu betul kalau pertama Coba kan tanya edit dulu. satunya. Jangan ketawa lu sih. Jujur nyana ada sih. Oh, enggak ada pengaruh. Aduh, salah dong. Namanya juga pemula Kang Steve. Ya, oke, lanjut. Ampun suhu. Ampun suhu. Ambil jurusan apa waktu itu Lucy? Teknik perencanaan wilayah dan kota, Kak. Nah, ini Perencanaan. lebih jauh lagi kan DP. Iya, yang diatur-atur no Iya. tata kota itu tata Iya. kota. Bolehlah dihubung-hubungkan ya. Itu masuk tata kota emang DP jurusan itu. Maksudnya dihubungkan dengan influencernya. influencer. Iya. Iya Masuk sih. ya? Nyanda sih. Nggak DP kontennya. jauh Nggak sih. sih. Ampun suhu. Tapi beberapa ilmu dari dosen Iya. kayak kan itu perencanaan. Iya. Jadi memplanningkan sesuatu. Iya. Kan ada namanya planning konten juga. Oh, iya betul. Jadi Ada. dikit Gitu, no? sekali. Iya, tapi di kalau orang mau kasih kaitkan ada tetap ada toh Harusnya begitu. dikit Yang penting sekali sih. ada sadiki dang. Toh, terus dalam perjalanan ini kelar studi, selesai. Puji Tuhan sudah. Nah, Kong menekuni influencer ini sebagai profesi sekarang, Kang. Yakin dengan akan tetap di influencer, jadi Iya, influencer. Yakin sih. Nyandak sayang itu titel di belakang Pendidikan, nyandak sayang kan pendidikan yang begitu Lucy toh. so, itu. Karena memang harapan dari orang tua kan belum menganggap menjadi seorang influencer itu sebagai suatu profesi Nah, loh, ini Steve, kita pengen ya tanya kan? itu Lucy pendapat ini. Iya. Banyak yang beranggapan dulu ya kalau sekarang orang setahu influencer banyak doi. Iya. Kalau dulu kan apalagi Pak orang tua Ya, yang masih katakanlah konservatif. Ah. Kerja yang benar itu adalah kerja Kantoran dengan seragam gitu. Atau mungkin kalau yang lebih dulu lagi PNS. Iya. Kalau Lucy bagaimana, sempat dapat tantangan dari orang tua atau? Sempat sih. Namanya juga orang tua tuh suka kasih kuliah anak, suka Itu, bayar Nolus. anak UKT, Itu Nolus. udah kuliah baik-baik. Pas awal Covid sih mama begini, ngana ini kurang main-main HP terus bawa video konten terus. Cuman pas setelah Covid kan puji Tuhan dapat beberapa endorsan. Mama lihat dari situ kita sudah pernah minta jajan. Jadi ada beberapa yang kita beli barang-barang sendiri pakai doi sendiri. Mungkin karena mama lihat dari situ, mama kayak oh iya nak apa ngana TikTok, ngana konten. Tapi mama masih tetap mau kita kerja kantoran waktu itu. Iya. Tapi setelah lulus, mama kan lihat kita so lebih banyak, puji Tuhan so lebih banyak berkat, bisa beli ini itu yang kita mau, bisa flight sendiri ini itu semuanya. Dan kita juga jelasin patape mama, patape orang tua, kalau misalnya kerja kantoran untuk awal itu DP gaji cuma segini loh dibandingin dengan endorsan ini. Gitu. Saya dapat tahu toh itu Oke. gaji awal kantor berapa dibandingkan dengan Lucy endorsan sekarang kan. Jadi, Tapi memang Lanjut. Iya, lanjut, Lus. jadi itu mungkin yang mengubah orang tua mindset. Oh. Jadi mesti ada bukti lah yang Gitu. dikasih. Betul. Jadi Kita juga sebagai orang tua nanti pasti akan seperti Rusi Mama Steve, karena memang betul orang tua juga kasih pendidikan sampai tuh anak sarjana dengan harapan katu ya sama dengan mama-mama lain joto anak
setelah sarjana berangkat kerja dengan seragam gitu, dapat gaji tiap bulan biar gaji tidak seberapa dang tuh. Tapi memang iya, tapi memang orang tua juga kalau misalnya kayak Lucy tuh memang dengan kesadaran penuh ingin jadi influencer, dan memang ada juga kasih pengertian Pak Mama kan, kok akhirnya Mama mengerti. Karena tidak semua Mama mengerti loh, Steve. Kalau sekarang Talia mama-mama semulai mengerti sih, karena mama-mama sekarang semulai pemula, tinggal belajar pasuhu. Karena gini Mar, sebenarnya kan tuh orang tua berpikir begitu bukan karena apa, supaya dan suka dompe anak juga nanti berhasil toh mandiri. Iya. Dengan jalannya masing-masing. Kalau Lucy memang jalannya mungkin di content creator karena banyak di digital begitu. Apalagi kan tahu tuh pemikiran orang-orang zaman dulu pasti konservatif gitu ya. Kalau yang kantoran lebih lebih ada jaminan istilahnya tiap bulan. Betul. Tapi memang itu bagian dari resiko sih guys. Kalau mau berkembang kan memang mesti keluar dari zona nyaman. Istilah kantoran itu zona nyaman lah buat semua orang. Iya. Tapi tamang ada yang keluar dari Jogja datang di Manado, zona nyaman itu. Nyaman banget tuh sepertinya Steve. Ini selain di dunia konten creator, influencer tadi sebanyak, baru-baru ini Lucy juga menghebohkan. Aduh, heboh apa Steve? Yang ada di Sulawesi Utara, dia sekarang main film. Boleh. Mulai merambah ke itu Kang. Perfilman. Dunia sebagai aktris begitu. Karena memang tuh nih dunia influencer ini luas sekali Steve toh, dengan jam tayangnya Lucy yang so tinggi, otomatis Lucy juga video-video so sampai kemana-mana, dan memang pada akhirnya datang juga kesempatan. Ini film pertama atau yang so keberapa? Ini film pertama sih. Perdana. Nah, coba ceritakan bagaimana kemudian dulu. Ada tawaran main film ke bagaimana Lucy. Sampai akhirnya ada yang, tapi sebenarnya begini, sebelum Lucy cerita itu, sekarang itu kalau misalnya orang masuk di entah itu mau bawa host, mau bawa presenter itu, biasa dong lihat cek followers. Oh gitu. Orang butuh engagement kan, termasuk juga di film-film. Makanya kenapa banyak influencer yang terjun ke film biasanya ditawarin sih, karena engagementnya besar. Nah kalau Lucy bagaimana sampai ditawari bermain di film apa? Film apa kata Lucy yang Mariara. Mariara ini yang kedua toh? Iya, ini yang kedua. Sebelumnya kan ada yang Mariara pertama. Ini yang Mariara Resurrection. Iya, yang pertama itu yang datang sebenarnya janjian mau podcast dengan orang waktu itu, cuman karena dorang bentrok dengan dorang pe jam promo waktu itu, cuman langsung live sih orang di bawah. Oke. Gimana ini? Ini bagaimana sampai dorang panggil di film? Ini film horor toh Lucy? Iya, film horor ya Kak. Cantik-cantik dong pakai di horor, bagaimana ya? Coba cerita dulu bagaimana. Yang nawarin siapa yang panggil? Waktu itu sih Kak Indah namanya yang nawarin. Buat mau nggak mau ikut casting Masih film. ada casting lah dulu. Tapi waktu itu dibilang so nak perlu casting, mungkin kayak ketemu, tapi dari DP Sud Pak Sud katanya mau lihat dulu, tapi kan mau lihat dulu toh Kak, yang cocok pemeran apa. Mungkin kalau nak cocok bisa aja nak kepilih. Betul. Tapi beda dan kalau orang mesti casting nak cocok dengan peran. Kalau Lucy, mau lihat peran apa yang cocok, berarti so mesti masuk. Iya dong, berarti sudah target ya. Karena itu tadi DP engagement pasti akan membawa. Buktinya banyak orang lebih tahu toh. Nah, terus bagaimana? Selanjutnya pas coba apa dengan Pak Sud? Jujur kita agak sempat pede karena kan dulu sempat ikut teater. Ada basicnya. Oke. Cuman ternyata enggak segampang yang dipikirkan. Iya. Apa itu? Apa yang jadi yang tidak segampang tuh maksudnya apa? Mulai dari DP cara orang acting, cara orang berekspresi, itu agak beda lah dengan yang di konten yang biasanya orang baking. Mungkin kalau di konten orang masih boleh mau retake, boleh mau ulang-ulang, masih orang boleh mau lihat orang muka. Tapi kalau yang di film namanya itu kan melibatkan banyak orang. Nah, mungkin cuma gara-gara orang ekspresi tapi saya sadiki kong mau tatunda dan mau tak ulang-ulang, buang-buang waktu. Begitu dia pikir banyak orang. Bayangkan Lucy masih berpikir DP ekspresi mau bisa sadiki. Kalau kita mah tapi muka masih bisa dari dulu sih. Jadi kita mau pikir-pikir tapi ekspresi dan lain-lain sebagainya. Aduh, ini memang agak susah juga nih untuk orang semua mau pura-pura berekspresi. Berarti waktu itu Lucy dorang kasih belajar lagi untuk bisa berakting, atau memang sudah langsung begitu aja sih, langsung dorang langsung take, langsung masuk di dalam itu, langsung pilih karakter, langsung ini enggak diajarkan lagi dong untuk
berekspresi itu seperti apa? Kadang kayak ada ini apa namanya, instruksi. Jadi misalkan biar kita ada gambaran sedikit, beberapa enggak, tapi beberapa biar ada gambaran. Nanti dorang kasih kayak nanti ngana kesini begini nih. Gitu. Tetap ada petunjuk-petunjuk lah. Berarti langsung bajalang dan nyanda ada rehearsal dulu, rehearsal atau apa itu, Steve? baca skrip dulu Ada kan ada. baca skrip kan? Pasti Berapa ada. lama baca skrip itu dong, kasih dari skripnya terima sampai proses syuting? Waktu itu tuh orang sih 1 malam sih ada baca skrip. Oh. Mm-mm. Nah, ini dunia yang baru untuk Lucy. Bagaimana rasanya ketika dari yang tadi orang kalau konten creator kan influencer kan orang lihat sendiri kalau kurang cocok kan. Iya. Itu nah. Pokoknya ambil ulang. apa sendiri. Kalau konten kreator kan shooting sendiri, edit sendiri, baru posting sendiri, kompa veto sendiri no di belakang. Itu masih mending Mbak Veto Iya, sendiri. Karena Tawe Tamang dia like sendiri, dia komen sendiri, dia share sendiri. Kasihan. Siapa itu, Steve? Independen sekali. Iya, independen. Tapi kalau Lucy bagaimana, Nak? Ini sebuah tantangan besar sih jujur Iya. Kak. Soalnya kan ini sesuatu hal yang baru, apalagi perdana yang kita Betul. Iya. ikut dang. Cuman memang menyenangkan karena DP orang-orang di dalam juga seru semuanya. Oh, berarti memang ada Lucy sebenarnya ada bakat, cuma baru ditemukan, Kan gitu kan? teater tadi. Iya anak no, teater. Rupa tadi bilang, so nyaman aja kan lu sebagai Iya. seorang aktris, ya kan? Tapi ngomong-ngomong ini film ini sudah selesai semua syuting atau masih ada? Iya, untuk syuting selesai sih Kak. Jadi tinggal Proses tunggu produksi. Iya. tayangnya. Rencananya kapan, Lus? Dapat info sih kalau cepat akhir tahun ini. Oke. Nanti Jutong undang pada produser Om Feldi Umbas atau dia datang kemari. Iya. Habis ini toh dia. Tapi nanti ternyata orang Manado juga ya produsernya Iya, ya. Produsernya orang mana? Nah, dalam film ini semua talentnya dari Sulawesi atau ada artis dari Luar daerah. luar daerah? Ada yang dari luar daerah, beberapa. Oke. Tapi yang kebanyakan pasti dari Manado. Oke, nah Yang dipakai. lokasi syutingnya, boleh. Steve paling banyak di mana ini lokasi Memang syuting? kalau apa namanya host Iya infotainment dia tahu sekali mau tanya abis ini apa. Lokasi syuting di DP mana, lokasi Lucy? syuting di mana, Dang? Soalnya Dang, siapa tahu dan orang boleh mau pergi toh bikin DP video-video. Sokolar syuting sih Kak. Mar DP lokasi di mana juga? Minimal kan saya bisa datang dan guys, ini betul, loh betul. guys, ya. Kalau rupa yang kayak di Bangka Belitung yang syuting akan Laser Pelangi kan sekarang Iya. jadi tanpa wisata. Nah, itu. Maksudnya begitu toh. Jadi- di mana kota DP syuting akan? Ini boleh bilang kayaknya. Boleh dong. DP lokasi syuting, cuma DP lokasi syuting kok. Kalau cuma boleh bilang DP kampung boleh. Ya Yang kita ada Iko Akang sih kan banyak kan Kak, cuman kan nggak semua kita ikut. Nah, semua di sini ada Iya. Lucy, jadi cuma yang Oke. ada Lucy. Ada di Sunbay, yang deket-deket Oke. Kota Manado, Sunbay. Scene romantis pasti kalau di situ toh. Mau matahari-matahari ada DP, terbenam. ada DP sunset sunrise-nya Iya, toh. iya. Oke. Oh jangan salah. Jangan lu bilang Oke, nanti oke. next. Kang di mana lagi Terus, kalau terus. Lucy? Tapi yang paling berkesan sih di Danau apa ya DP nama? Ah. Danau Iloloy kalau nggak salah. Daerah Oh, ada. mana itu? Itu di daerah Minahasa Selatan ke sana lagi. Iya, Oh, toh. Iloloy ya DP Iya, nama. iya. Kenapa ada, bikin ada. berkesan di sana, Lus? Soalnya Creepy banget karena Iya. di situ tahu creepy sih. tapi DP Betul. lebih ke DP alam sih, benar-benar belum terjamah. Jadi Oh, memang masih cantik sekali. masih cantik sekali dan belum ada sentuhan-sentuhan. Jadi Kalau cewek cantik yang ke sana cantik sekali. Kalau cowok sama kita creepy banget sih. gitu. Pantas dong. Soalnya kan Steve bilang creepy, yang satu bilang cantik sekali. Karena itu Ya. danau itu bagus, cuma karena jarang diekspos, jadi masyarakat di sekitar biasa lah pasti ada Iya. mitos-mitos. Iya. Betul. Kalau Oke. cewek gagak ke sana nyak mau hilang, kalau cowok biasanya mau hilang katanya. Jadi kita takut no creepy. Lanjut Lucy. Lanjut. Jadi kalau tiap pagi pas bangun itu masih pagi-pagi sekali DP danau itu tertutup kabut memang. Oh, jadi kalau mau ambil iya. yang itu bagus. DP skin itu dia memang gagas sekali dan kita langsung membayangkan Steve DP film no, karena digambarkan tadi oleh Lucy ada DP danau kan Iya. tertutup kabut-kabut. Dan di tengah-tengah danau itu memang ada pulau kecil. Oh, Lucu, ya? uniknya. Aduh mesti pergi Steve kalau begitu. Dulu nanti Jo, kalau sebenarnya kalau Om Fel dipanggil tapi pergi sih. Baru kalau belum jam dulu nanti Iya, Jo, nanti. oke. Dan orang yang boleh spill katuk banyak-banyak ini Betul. orang cuma mau cari tahu bagaimana Lucy pindah dari influencer jadi pemain film. Seorang pemain. Tapi jadi kalau Lucy, sekarang kan mau suruh pilih, kalau dari suruh pilih
Mau film atau mau fokus di influencer? Aduh, itu pilihan yang sulit sih. Kalau boleh dua-dua, kan itu bisa dijalankan bersamaan. Iya sih, loh. sebenarnya bisa dijalan. Cuman Lu Lucy bisa memilih. Iya. jadi seorang influencer kemudian sekarang merambah di dunia perfilman, ada nggak yang berubah dari kehidupan sehari-hari seorang Lucy? Ya, karena kan biasanya ya kalau masih influencer kan kalau di dalam dunia hiburan, nah, dunia seni kan influencer itu Iya. masih biasa lah. Kalau masuk di teater, masuk di Iya. acting kan sudah katakanlah orang peanggapan, nah itu Iya. sudah naik kelas. Nah kalau Iya. lu sih ada yang berubah ketika sudah jadi Pasti pemain ada film? sih, Kak. Apa tuh? Jadi kadang kalau Bajalang sendiri itu so nggak ada privacy. Oh, orang sok kenal. Lucy sini bawa foto kok dulu. Lucy minta kok tanda tangan saja begitu, Kang. Oke, syukurlah. Sebenarnya sih itu aman-aman aja. Iya, iya. Cuman kan kadang kalau orang cuma suka mau me time, mau berjalan sendiri tanpa diketahui orang-orang, betul. mungkin dapat pakai sama dengan orang gembel tuh. Tapi itu sudah resiko kan ya, memilih profesi tersebut karena Sekarang memang public figure. jadi public figure otomatis berarti harus banyak juga yang perlu dijaga, Kang Steve. Memang Nah, betul. apa-apa, so ada yang jaga-jaga dang, ada Oh, dari bodyguard iya, dang, benar. maksudnya bodyguard supaya nggak ada yang Iya. melampaui batas Pak Betul Lucy. sekali. Oh. Nah kalau Lucy ini so jadi pemain film, so punya pengalaman punya nama di dunia content creator atau di influencer, apa yang Lucy boleh kasih pesan Pak anak-anak muda di Kota Manado yang kita cintai ini, di Sulawesi Utara ini, apalagi banyak orang yang beranggapan kalau di Manado ini kok Manado menang tampang doang. Nah, Oh, enggak padahal dong. sebenarnya banyak yang Banyak dong. Iya. Berprestasi. yang berprestasi, Iya. banyak yang sudah suhu, yang masih pemula ya. Coba silakan Lucy. Mungkin tahu pesan jangan pernah takut mencoba sesuatu sih guys. Oke. Karena torang ndak akan pernah tahu DP hasil pak torang mau cocok dengan nyanda kalau torang ndak pernah coba melangkah, ndak pernah keluar dari zona nyaman itu. Betul, setuju sekali kan. Karena memang banyak orang kata Steve yang takut untuk melangkah karena takut yang DP hasil. Iya. Jadi terlalu rupa istilahnya orang Manado terlalu gagawang dulu sebelum orang tahu DP hasil. Jadi memang harus berani keluar dari zona nyaman untuk orang bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Takut gagal lah Iya, ya, jangan takut gagal. Nggak usah takut gagal sih, tapi ya kalau segagal-gagalnya Lucy paling cuma turun sedikit DP red card. Kalau orang segagal-gagalnya brand pindah ke sebelah. Jangan sampai. Nah Lucy ini, kalau Lucy sendiri, kalau misalnya dari image orang ke Lucy itu kan cantik, berprestasi, Iya. karena dia juga sempat ikutan Noni, begitu toh, iya, di lain-lain. betul. Tapi sebenarnya kalau Lucy pernah insecure enggak sih? Ya namanya manusia itu hal yang normal Kang. Betul, Kalau ndak iya. insecure, Pasti. jadi pasti pernah ada lah insecure. Oke, tetap ada insecure. Ada, Biasanya pasti Lucy ada. itu insecure karena apa? Kalau boleh tahu, boleh dijawab, boleh tidak? Ya yang pasti yang pertama fisik ada lah ya. Oh, Kan masih cantik itu fisik, masih insecure dengan fisik ini. Well, itu manusiawi ya. Iya, tapi manusiawi, betul. Kan cantik itu apa? Relatif. Iya, Yang betul. absolut itu bisa ya kata. Baru mungkin dari akademik juga insecure. Iya, oke. Masih pengen tambah lagi. Sebetulnya pas semua dekat-dekat lulus kita masih suka mau ambil S2. Oh. Tapi pas kita pikir-pikir, aduh kayaknya mending lebih baik fokus cari doi daripada mau ambil S2. Karena kalau mau ambil S2 DP Rana lagi semua ke Betul. lain dong. Oh, Betul. iya, karena kan dia basicnya tuh yang tadi tuh dari teknik toh. Iya, iya. Kalau mungkin sesuai dengan apa yang dijalankan sekarang mungkin masih boleh. Nyanak mau terlalu tabla dua ini ontak ini Iya. toh. Tetap ada ya. Baik, Lucy yang terakhir ini, seyakin apa Lucy dengan profesi sebagai seorang influencer? Kalau bintang film kok nanti kan tinggal tunggu kalau ada yang tawarkan toh. Intinya sekarang yang tetap adalah sebagai seorang influencer. Dunia tentunya berubah. Oke. Apa yang sudah di atas mau Iya. nggak mau harus turun. Nah, Itu begitu hukum pun alam. hukum betul. alam. Iya betul. Karena memang banyak juga yang orang lihat influencer so bagus-bagus teh. Orang tersontong sadiki Betul. hilang semua. Kepeleset lidah pun langsung. Iya, begitu. Iya sih. Nah, seyakin apa Lucy dengan profesi yang dipilih ini? Sebenarnya kalau mau jujur kurang yakin sih Kak. Iya. Karena kan sama dengan yang Kak bilang, orang tetap ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Jadi Betul. semua orang ada masanya. Iya, heeh.
Jadi mau ndak mau ya bagaimana cara orang tetap mau survival Iya. di setiap harinya. Dengan backup planning mungkin di sisi lain buka bisnis. Oh, lain-lain. oke. Kalau mau buka bisnis, kira-kira Lucy pengen buka bisnis apa? Skincare atau beauty, fashion atau apa? Fashion. Kira-kira yang ada di pikirannya Lucy. Jujur sih untuk sekarang masih terpikir kayak main ekspor sih. Oh, main Ekspor kelapa. ekspor. Iya. Wow, itu cukup berat juga, tapi ada di pikiran seorang anak muda. Bayangkan dia Iya. aktivitasnya influencer, latar belakang pendidikan teknik, tapi dia pengen main ekspor, Yes. ekspor impor. Nah, seberapa banyak orang anak muda yang berpikir untuk main bisnis ke ekspor kan? Betul. Tapi mudah-mudahan suksesnya Lucy ke depannya. Amin. Orang tunggu DP film Kang Steve. Iya, kalau DP film pokoknya nanti jauh. DP produser mudah-mudahan mau datang kemari untuk Oke. bercerita supaya kau tuh lebih dalam kan. Lucy kan hanya mewakili dirinya sendiri. Siap. Satu lagi, Lucy sekarang lagi fans sama siapa? Itu yang kita tada sadia itu pertanyaan sih. Karena penasaran kira-kira kalau seorang influencer yang top DP, itu dia iya. ngefansnya sama siapa? Iya, jangan bilang sama saya ya. Kalau Pak kita bisa Jo. Siapa ya? Nggak ada sih kak. Oh, yang benar-benar fans Jadi nggak ada. belum Nggak ya. ada yang jadi panutan sebenarnya. Nggak ada yang benar-benar jadi panutan. Cukup orang kan harus lebih ke mencintai orang pe diri sendiri. Aduh, toh. setuju sekali. Iya, Itu. sama paling yang jadi panutan itu Tuhan Yesus. Yes, tentu saja. ya. Catat ya. Biar kalau so di atas nggak lupa yang di bawah. Nah, setuju sekali, mantap nih. Tuh Keren. idaman sekali ini kan. Kalau anak muda. Cantik, Anak mantu berprestasi, idaman ini, Steve. terkenal, Lengkap nih. kan, dekat dengan Tuhan, Ah. gitu. Terus siapa yang mau suka pada dia sedikit semua dapat panggil. Nggak bisa dekat Kang. Lucy makasih nih. Mudah-mudahan DP rencana-rencana nanti ke depan Iya. semakin banyak gitu. Toh boleh kalau mungkin sekarang baru Mariara Resurrection Iya, tadi, iya. nanti next time mudah-mudahan banyak produser-produser dari Indonesia, Amin. internasional, toh supaya mau lebih terkenal Pak dia. Iya dong. Baik, sampai di sini dulu torang pe podcast torang punya. Terima kasih sekali lagi untuk Lucy kehadiran di studio kami. Semoga tentunya bisa menginspirasi juga torang pe anak muda di luar sana. Sekali lagi kita mau ulang yang seperti yang Lucy bilang tadi, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan yakin dengan diri sendiri, percaya dengan Tuhan supaya kalau so di atas nyandak mau sombong Kang Iya, Lus. betul. Oke, jadi satu highlight yang paling penting ini kita mau tanya Pak Lucy jadi penutup Jo Lucy Yes. ya. Oke. Siapa sosok orang yang paling berdampak, yang efek paling besar Pak Lucy sampai Lucy ada di posisi ini. Ini jadi statement penutup di podcast kali ini. Silakan Lucy. Kalau mau dibilang sih orang tua. Ya. Karena kan yang sekarang kita lakukan ini menurut kita tapi orang tua mau lihat anaknya punya anak yang sukses, Iya. punya anak yang mandiri. Itu sih Kak, sama bisa bagian orang tua. Iya. Oke, berarti orang tua Kang. Iya. Oke, Lucy makasih nih. Kalau begitu jangan lupa like, comment, dan subscribe ini podcast yang sebelumnya juga dan yang akan datang. Steve Kelvin dan Saya Sulistiani. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa. Sampai jumpa. Dah. dadah. Dadah.